Ada di Bandung juga pemirsa, karena memang di sana meski Bandung tidak dilewati gerhana matahari cincin, namun masyarakatnya juga tetap antusias untuk melakukan pengamatan terbuka untuk melihat gerhana matahari sebagian dari lapangan Sinapel di Lembang tepatnya. Kita akan langsung bergabung dengan Andromeda Arizal di Lembang, Bandung. Andro, bagaimana pengamatan yang dilakukan oleh Boscha Observatory di ITB dan juga bagaimana antusiasme warga untuk menyaksikan gerhana matahari ini? Ya Maria, gerhana matahari ini memang terjadi di wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan ataupun wilayah-wilayah lainnya. Namun di kota Bandung, Jawa Barat saat ini saya berada yaitu di lapangan Boscha, ternyata antusiasme masyarakat untuk melihat bagaimana fenomena gerhana matahari ini dapat terlihat di pengamatan di lapangan Boscha ini. Setidaknya ratusan warga yang mendatangi di kawasan Lembang ini ternyata antusiasmenya sangat tinggi. Hal yang menarik dari sini, para pengunjung juga bisa datang untuk melihat berbagai fenomena yang ada di sini, yaitu di kota Bandung hanya gerhana matahari sebagian saja. Di awal masyarakat yang datang ini diberi pinjam, yaitu kacamata matahari untuk melihat dengan jelas bagaimana gerhana matahari sebagian ini terlihat. Selain itu juga di sini masyarakat bisa melihat menggunakan venuskop ataupun teleskop yang telah dipersiapkan oleh Boscha Kota Bandung. Setidaknya ada 2 teleskop, yaitu teleskop reflektor atau juga refraktor. Dan untuk melihat bagaimana masyarakat secara jelas bagaimana gerhana matahari cincin ini terjadi, ternyata ada sambungan atau live streaming secara langsung dari berbagai daerah, khususnya mungkin di daerah Riau saat ini. Jadi bisa dilihat, oh ternyata gerhana matahari cincin ini seperti ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga di sini, masyarakat sekitar juga ikut melihat bagaimana cara fenoskop ini berfungsi. Seperti halnya ini ada adik-adik kecil dari adik-adik SD untuk melihat bagaimana fenoskop ini bisa melihat bagaimana dengan kacamata fenoskop ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu keluarga yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini sengaja untuk datang ke kota Bandung. Tidak direncanakan sebelumnya, namun ternyata ada fenomena seperti ini. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pak Ade, juga adiknya yaitu Ade Ardan, begitu ya. Pak, apa sih Pak yang menarik dari fenomena ini sehingga adik Ardan juga keluarga bisa datang ke sini, Pak? Karena ini fenomena alam ya, sekali lagi fenomena alam yang jarang sekali terjadi, seperti itu. Oke, kesini Pak emang sengaja kesini ke kota Bandung untuk melihat fenomena ini atau mungkin ada destinasi wisata lainnya Pak? Nah, jadi memang sengaja kemarin tanggal 24 dia sudah lihat, kita berangkat malam Kamis, ya kan. Nah, kebetulan pas pulang dari floating market ada spanduk ini. Nah, akhirnya kita menginap di Bandung lagi sehari. Nah, paginya jam 8 sudah di sini, Mas. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti setelah melihat fenomena ini, adik Ardan juga bisa melihat tempat-tempat wisata lainnya di kota Bandung. Maria dan juga pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana sih fenomena gerhana matahari cincin ini bisa terjadi dan seperti apa sih sebenarnya bila dilihat dari pusat lapangan Boscha ini. Kami sudah bersama dengan Bapak ini, dengan Pak Agus Triyono Purijatmiko. Ya. Pak Agus, boleh tahu Pak, untuk di kota Bandung sendiri Pak, gerhana matahari ini terlihatnya seperti apa sih Pak? Oke, jadi untuk kota Bandung kita akan mengalami gerhana matahari sebagian. Jadi cincinnya tidak akan bisa kita lihat dari Bandung ya. Lalu Pak, untuk masyarakat di sini Pak, hal apa sih Pak yang diberikan oleh Boscha Kota Bandung untuk mengedukasi masyarakat, dan hal-hal apa saja sih Pak yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan pengamatan, dan katanya juga tidak boleh dilakukan hanya dengan menggunakan mata saja, harus ada kacamata khusus begitu Pak? Oke, betul. Jadi kami menyediakan beberapa teleskop ya, jadi tepatnya ada 4 teleskop di sini, 2 dari Observatorium Boscha dan 2 dari Imah Noong. Kemudian kami juga menyediakan kacamata matahari yang kami sebar di beberapa titik. Kemudian ada juga venuskop dan poster edukasi. Selain itu kami juga menyediakan streaming dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, kemudian hal yang boleh dan tidak boleh. Jadi jelas kita tidak boleh mengamati matahari langsung dengan menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat, terutama filter matahari. Gitu.
Pak, boleh tahu Pak, ini kelihatannya ini masyarakat cukup banyak Pak yang datang ke sini. Bisa kita lihat ada teman-teman dari anak-anak SD, masyarakat sekitar, juga wisatawan. Ini sebenarnya ini hal apa saja Pak yang nantinya akan diedukasi mungkin kepada masyarakat terkait dengan astronomi yang ada Pak? Oke, jadi salah satunya adalah bagaimana gerhana itu terjadi ya. Jadi kalau orang zaman dulu menganggap fenomena gerhana itu sesuatu yang mistis atau mungkin pertanda kejatuhan seseorang atau kejadian besar atau apa. Jadi kami di sini juga mengedukasi masyarakat bahwa gerhana itu hanyalah fenomena alam biasa, walaupun itu sangat menarik sekali. Ya. Baik Pak, ini ada satu alat Pak namanya Venuscope, betul ya Pak ya? Ini boleh dijelaskan Pak kepada kami pemirsa Selamat Pagi Indonesia, ini Venuscope ini apa sih Pak? Boleh jelaskan Pak? Oke, jadi prinsipnya hanyalah proyeksi sebenarnya. Jadi kami mengarahkan alat ini ke matahari, nanti kemudian oleh alat ini dia akan memproyeksikan bayangan matahari ke layar sebelah sana, begitu. Jadi ini kebetulan sedang mendung ya, jadi kita tidak bisa melihat piringan mataharinya sekarang. Ya. Tapi nanti ketika cahaya mungkin terlihat lagi, nanti akan ada terlihat di sini begitu Pak? Betul. Jadi ya. Pak, boleh diberitahu Pak kepada kami semua Pak, kira-kira nanti akan terjadi gerhana matahari mungkin kalau di kota Bandung sebagai ini terjadi pada pukul berapa sampai berapa sih Pak? Oke, jadi kontak pertama itu dimulai pukul 10.46 begitu ya. Kemudian puncaknya terjadi pada pukul 12.38 dan berakhir pada pukul 14.24 begitu. Ya. Baik Pak, saat ini kita sudah ada nih Pak, ini di samping kiri saya ada teleskop ya Pak ya. Ini teleskopnya itu teleskop jenis apa Pak? Tadi kalau nggak salah berdasarkan informasi yang kami dapat juga ada 2 teleskop, betul ya Pak ya? Teleskop reflektor dan refraktor. Ini perbedaannya apa dan bagaimana sih Pak untuk biar masyarakat bisa melihat teleskop ini Pak? Oke, jadi perbedaannya hanyalah di sistem optiknya. Kalau reflektor dia menggunakan cermin, kalau refraktor dia menggunakan lensa. Secara prinsip sama saja. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Tinggal masyarakat nanti mengantri dan mengamati dari balik okuler atau eyepiece yang sudah kami sediakan, begitu. Oke, ini kan Pak kita lihat nih Pak ada anak-anak kecil juga ditemani dengan orang tuanya Pak. Apakah dari sini juga ditemani mungkin oleh astronom atau seperti apa sih Pak sehingga ini teman-teman mungkin tidak paham nih Pak untuk melihat seperti apa sih gerhana matahari ini Pak? Oke, jadi di setiap teleskop kami sudah sediakan 2 petugas ya yang merupakan mahasiswa astronomi juga dan beberapa dari staf astronomi ITB. Observatorium Bosca. Nah, nanti masyarakat bisa bertanya-tanya atau menanyakan beberapa hal ke kami tentang astronomi atau tentang gerhana, atau juga bisa pergi ke area poster kalau ingin berdiskusi lebih lanjut seperti itu. Baik Pak, ini mungkin terakhir Pak, saya ingin mengetahui Pak, ini setidaknya hal yang perlu apa sih Pak dipahami oleh masyarakat sekitar mungkin apabila melihat adanya gerhana matahari ini dan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan Pak? Oke, pertama jelas jangan takut ya dengan fenomena gerhana. Jadi jangan sembunyi di dalam rumah, nggak perlu. Jadi yang penting kita mendapatkan edukasi bagaimana cara mengamati gerhana yang tepat, bagaimana mengamati gerhana yang aman seperti itu. Jadi jelas kita harus menggunakan alat yang sudah standar, terutama filter matahari seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu aja. Kita nggak perlu takut dengan adanya fenomena gerhana. Tidak ada hal mistis apapun yang terjadi. Itu hanyalah fenomena alam biasa saja. Baik. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya Sama-sama. telah bergabung dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan Maria juga pemirsa, begitulah antusiasme yang tinggi dari masyarakat di Kota Bandung dan juga warga sekitar serta wisatawan yang datang di kawasan Lembang Kota Bandung. Demikian keceriaan di lapangan Bosca Kota Bandung untuk melihat fenomena gerhana matahari. Kembali ke Anda Maria. Laporan langsung dari Andromeda Arizal di Bandung. Terima kasih Andro.